dari 529 dikurang dengan minus 6 dikuadratkan. Oke. Apakah kita mau cari yang gini? Akar dari 3, 2, 4. Kemudian ini dulu di titik 2 ya di belakangnya titik, jadi 1 kali 1 gitu. Tapi nggak usah cari gitu. Nah, gini cara nyari. Cara nyari perakaran supaya gampang. Nah, ini ada 3, 2, 4 nih. 3, 2, 4 itu adalah interval dari perakaran 100 ya sampai 400 ya kan. 100 ini adalah 10 nih sampai 20. Kita cari nih mana yang akhiran 4. Yang akhiran 4 itu cuma dengan angka yang sama ya. Dan angka yang sama itu adalah 2 kali 2 sama dengan 4 sama 8 kali 8 sama dengan 64. Nah, kita lihat nih 3, 2, 4. 2 ini kan berarti nih di sini 12 ya. Kemudian ini 8, ini adalah 18. Nah, angkanya itu adalah 3, 2, 4. Jadi, karena angka yang mungkin hanya angka 12 dan 18, 12 itu nggak mungkin. Karena terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya ya. Amin. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Meskipun sudah lama banget ya kita nggak ketemu. Kita akan seperti janji saya, insya Allah saya akan sharing ke teman-teman untuk per materi atau soal dan pembahasan nanti dicampur dan teman-teman bisa cari di ini ya di bagian playlist ya untuk sharing soal-soal dan pembahasan atau materi saja tentang tes CPNS. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang TIU dan kali ini kita tematik. Materinya gampang banget, yaitu matematika dasar. Tapi di kesempatan kali ini kita bukan cara menghitungnya, maksudnya bukan menghasilkan berapa ya, tapi bagaimana cara kita mengolah logika kita supaya dapat berpikir dengan cepat. Nih, contoh ya, langsung ya. Tanpa berpanjang lebar, kita langsung saja ke soal nomor 1. Ini ada soal hasil dari 7/25 adalah ya. Jadi kita nggak perlu ya pakai cara yang 7, gede banget. Bentar ya. Ya. Kalau misalnya ketemu soal seperti ini, kita nggak perlu pakai cara 7. Ya, kita nggak perlu pakai cara 7 dibagi 25 ya. Kemudian teman-teman cari 70 dibagi 25 berarti 0,70 bagi 25 berapa ya ini 2 gitu. Nah, teman-teman nggak usah seperti itu. Kalau misalnya ketemu soal pembagian, teman-teman boleh dengan cara sebenarnya ambil enaknya aja. Nanti ada cara dimana kita bikin atasnya jadi 100 atau bawahnya jadi 100. Tapi kalau masih kayak gini, kayak kita enaknya di bawahnya aja deh, jadi 100. Maksudnya nggak harus 100 ya, boleh 10, boleh jadiin 1000, boleh jadiin 10.000. Nah, di sini ada angka 25. Enaknya dibikin berapa nih 25? Bikin 1000? Ya kejauhan ya. 25 ini enaknya dibikin 100. Gimana caranya supaya adil? Ya 25 ke 100 ini dikali 4. Ya kalau bawah dikali 4, atas juga dikali 4. Jadi 7 dibagi 25 adalah sama dengan 32 dibagi 100. Dapat dari mana? Ya ini 25-nya dijadiin 100. Ini didapat dengan perkalian 4. Ya, jadi di atasnya 7 ini juga harus dikalikan dengan 4 gitu. Jadi 32/100 ya sudah 32? Sorry. 28 ya. Ini bukan 32, 7 kali 4 28 sama dengan 0,28 gitu. Jadi 7 bagi 25 itu sama dengan 0,28 sama dengan 28 bagi 100. Kalau nggak percaya coba aja pakai yang 7 dibagi 25 gitu. Gak apa-apa kalau mau pakai kalkulator boleh. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, masih gampang, nanti seiring berjalannya waktu, nanti akan semakin sulit ya, jadi jangan di skip videonya. Ini masih pemanasan dulu, karena kalau tahu-tahu sudah sulit, nanti kaget. Oke, 13/125 ditambah 9/250 ya. Ya sudah, gampang juga ya, ini teman-teman boleh, ini mau dijadiin 250 semuanya, boleh, atau dijadiin 1000 semuanya juga boleh gitu. Oke, kita pakai cara 1, dijadiin 250 semuanya. Kalau dijadiin 250 berarti nih berapa nih untuk jadi 250? Ini boleh ya, bisa nggak? Maksudnya dari 125 ke 250 bisa nggak? Bisa, ini dikali 2 ya. Kalau 2 dikali 2 maka atas juga dikali 2, 13 nya jadi 26.
ditambah 9 per 250 sama dengan 36 ya. 35 ya. 35 dibagi 250. Jangan lupa kalau ada seperti ini tadi kita bilang boleh dijadiin 10, boleh dijadiin 100, boleh dijadiin 1000 ya. Kalau sudah 250 ini pasti enaknya dijadiin 1000 ya. Karena kelipatannya adalah 1000, ini dikali 4, maka yang atas juga dikali dengan 4. 35 dikali 4 adalah 12 ya, 12 ya. 14, sorry. Ini kan 12 nih. 12 kemudian 5 kali 4 20. Oke, jadi 14. 14 140. Oke. 140 dibagi 1000. Coret ya. Jadi atau sama dengan 14 dibagi 100 sama dengan 0,14. Jadi jawabannya A ya. Atau kalau mau dijadiin 1000 semuanya ya boleh, langsung saja. Yang ini cara kedua ya, dijadiin 1000. 125 untuk jadi ke 1000 ini dikali dengan 8 ya. Yang ini dikali dengan 4. Jadi yang atas ini juga dikali 8, yang ini dikali dengan 4 gitu. Jadi ini 1000, ini dikali 8 sama dengan 4, 24, 104 gitu ya. Kemudian yang ini ditambah dengan 36 dibagi dengan 1000. Ya, sama dengan sama aja ya, sama dengan 140 dibagi 1000. Sama dengan 1000 ya. 0,14. Sama ya jawabannya ya. Jawabannya A. Oke. Lanjut ke soal nomor 3. Nilai yang sesuai untuk 6/5 ditambah 32% dikurang 0,61. Nah, kalau ketemu yang soal seperti ini, jangan terpaku dengan angka depannya. Jangan mentang-mentang angka depannya pecahan, kemudian ini persenan dan ini desimal, dibuat pecahan semua. Kita lihat pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya adalah desimal. Jadi kita harus buat ke dalam desimal supaya nanti nggak susah carinya, cari jawabannya. Kalau mau dibikin pecahan semua, boleh. Tapi nyusahin gitu. Oke, 6 dibagi 5. Berapa ya? 6 dibagi 5? 60 dibagi 5. 1,2 ya. 1,2. Ditambah 32% adalah 0,32. Ditambah dengan 0,61 gitu ya. Oh, dikurang, sorry. Ya, dikurang 0,61. Oke, jadi 1,2 ditambah 0,32. Ini 1,2 ya di sini ya. 1,52 dikurang dengan 0,61. Sama dengan 1, kemudian 9. 0,91. Oke, jawabannya E. Atau kalau teman-teman males nih, kalau seperti ini, dibikin pecahan aja semua. 1,2 ditambah 0,32 dibagi 0,61. Dibikin pecahan, karena ini kan jawabannya pecahan 100 semua nih. Desimal ya. Desimal dengan pecahan 100 ya. 0, dan 2 angka di belakang koma gitu. Jadi 1,2 itu sama dengan 120 per 100 gitu ya. Kemudian 0,32 ini adalah 32 per 100 gitu. Kemudian dikurang dengan 61 per 100 gitu. Sama aja ya. Ini juga ribet kok nambahin 120 dengan 32 kemudian dikurang 61 gitu. Sama aja, hasilnya adalah 0,91. Oke, lanjut ke soal nomor 4. 135 dikali 62 dibagi 18. Oke, ini cara cepatnya gimana? Cara cepatnya adalah gini. Ini angkanya ada yang desimal nggak? Nggak ada, genep semua ya. Jadi pasti hasilnya adalah genep. Gini. 5 dikali 2 ini adalah 10 ya. Apakah ini harus selalu 10? Nggak. Yang penting di belakangnya adalah 0 gitu. 0 dibagi 8, ini yang paling mungkin adalah 40, iya kan?
Coba kelipatan berapa? Kelipatan 8, angka berapa yang hasilnya belakangnya adalah 0? Cuma 40 kan? Nggak ada lagi selain 40 sama 80 maksudnya. Kali 10. Tapi kan perkalian yang dihitung itu adalah 1 sampai 9, bukan 1 sampai 10. Karena kalau sampai 10 ya ngulang lagi gitu. Berarti cuma 40. 40 ini perkalian dari berapa sih? Ya, perkalian dari 5. Ya. Jadi belakangnya pasti adalah 5. Gitu. Karena lihat pilihan jawabannya ini kecil-kecil. Maksudnya dempet-dempet. Jaraknya tuh sedikit-sedikit ya, cuma perputaran angka aja gitu. Dan yang akhirannya 5 itu cuma 1 aja. Jadi jawabannya pasti B gitu. Nah, kalau teman-teman mau hitung ya nggak ada masalah sebenarnya gitu. Tapi kalau mau pakai cara cepat ya nggak ada salahnya juga. Kalau mau pakai cara cepat seperti itu. Kalau mau dihitung boleh. 135 dikali 62 dibagi dengan 18. Oke. Ada nggak nih bisa dicoret nggak? Yang bisa dicoret cuma ini, itu pun susah ya, karena ini kalau dibagi 2 ini 9, kemudian dibagi 2 ini 31, nggak ada lagi udahan. Ini nggak bisa lagi dibagi 9, ini nggak bisa lagi dibagi 9 ya, dikalikan, oke, kemudian dibagi dengan 9 gitu. Sama aja kalau mau pakai cara cepat, ini akhirannya 5 dikali 1 akhirannya adalah 5 gitu. Kemudian yang 9 ini sebenarnya adalah 45 ya kan, yang akhirannya 5, 45 dikali berapa yang akhirannya 45 dibagi 9 nih berapa? Adalah 5. Jadi ujungnya pasti adalah 5. Oke, semoga bisa difahami ya cara cepat ini. Oke, kita ke soal berikutnya. Oh iya, teman-teman, sebelum lanjut ke soal berikutnya, saya ingatkan kembali kepada teman-teman, kalau ada masukan, saya selalu mengharapkan masukan dari teman-teman, dan boleh disampaikan di kolom komentar. Tapi jangan lupa ya teman-teman, sarannya yang membangun. Jadi boleh saran, tapi disampaikan dengan cara yang baik-baik, supaya itu menjadi perbaikan bagi kita semua. Oke. Lanjut ke soal nomor 5 ya. Urutkan bilangan berikut. Ini ada tipe ya. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil di antara 0,37, 0,46%, 7/12 dan 49/135. Oke. Apakah kita akan satu-satu carinya? Oke. Gini. Oke, 0,37 dengan 46%, ini gedean yang mana sih? Pasti adalah gedean yang 46%. Jadi kalau misalnya ada pilihan jawaban 46% itu di depannya 0,37, pasti jawabannya salah. Yang mana? Nih, yang A salah nih. Kenapa? Karena tadi saya bilang 46% dan 0,37 jelas lebih gede 46%, sedangkan soalnya adalah urutkan dari yang terkecil, jadi pasti 0,37 dulu, jadi A pasti salah gitu. Nah, yang B punya alternatif jawaban yang benar nih, yang C juga alternatif jawaban yang benar ya. Kemudian yang D 0,37 baru 4 ya, yang D juga bisa jadi, yang E sudah pasti salah. Oke. Kemudian di angka berikut yang mana sih yang sangat susah? Yang sangat susah 49/135 ya. Jadi kita carinya adalah 7/12 dulu. Nah, 7/12 ini adalah ini ya, sebenarnya dekat dengan 7/10 gitu. Jadi sebenarnya angkanya tuh nggak jauh-jauh dari 0,70, tapi kalau untuk memastikan bolehlah pakai perhitungan 7 dibagi 12. Kayak pasti angkanya tuh nggak jauh-jauh dari 0,7, tapi pasti masih di 0,6-an gitu. Nggak mungkin. Oke, 70 ya. 0,6 nih. Tapi nggak sampai ya. 5 ya jadinya. Oke, kalau 6, 72 jadinya. 0,6 nih. Berarti 0,6 tapi nggak sampai ya. Karena kalau 0,6 ini jadinya adalah 72. Sedangkan ini adalah 70. Berarti secara nggak langsung 7/12 ini hasilnya kurang lebih ya, ini mendekati ya, kurang lebih 0,58 sampai 0,58
Oke, kita cari yang paling kecil aja deh, 0,58. Jadi pasti 46% dengan 7/12 lebih kecilan 46%. Jadi kalau ada 7/12-nya ada di sebelah kirinya 46%, pasti salah gitu. Oke, yang B ya alternatif benar ya. Yang C juga alternatif benar. Yang D coret. Karena 7/12-nya sudah jelas lebih besar daripada 46% gitu. Nah, sekarang tinggal kita ini aja nih, hitung aja. 49/135 itu lebih kecil nggak ya dari 0, lebih kecil atau lebih besar gitu dari 0,37. Udah, kuncinya itu aja, karena yang dibalik dari yang BC itu cuma ini doang gitu. Maksudnya ini mensederhanakan ya, biar kita nggak cari-cari yang lain. Kita tinggal cari yang ini sudah jelas nih, sudah sama nih. Jadi kita tinggal cari ini ya. 49/135. 49/135 iya bolehlah dicari. Oke. Tapi 49 ini deket banget loh sama 50. 50, saya mau tulisnya 50 aja karena deket banget. Kalaupun dibagi nggak punya hasil yang berarti ya. 135. Oke. 50 bagi 135, saya mau bikin ini 500 gitu. Jadi 0, ya sudah 0, nge-save ya. 0, berapa gitu. 500 dibagi 135. 35 kali 3 berarti ya. 35 kali 3, karena kalau kali 4 udah gede banget. 15 simpan 1, 100. Oke, 405. 500 bagi 135. Ini 0,5 ya. 5-nya ini adalah 405. Oke. Kemudian ini dikurang 5. Kemudian 9 kurang 0, 9 ya. 950 bagi 135. Ini adalah kisaran 7 ya. 0, oh gini. Ini udah 0,5, sorry saya lupa kasih infonya. Ini sudah 0, sorry. Kok 0,5 sih? 0,3 ya? 0,3. Oke, 0,3. Sorry ya. Saya coret aja deh 0,3. Karena ini 3 nih. 950 dibagi dengan 35. Ini mendekati berapa ya? Ini 7, 8 ya, coba ya. 8, 44, 3 kali 8, 24, 28 ya, 2. Kemudian oke, kegedean ya, 135 dengan 8 itu kegedean. Jadi 135 itu dekatnya dengan 6 berarti. 10, 3, 18 tambah 3, 21, 2, ya, 8, 10. Jadi 0,36 sekian ya. Jadi lebih kecil yang 49, karena 36 ya, ini 37, mepet banget ya. Jadi kita benar-benar harus cari satu-satu. Oke, jadi jawabannya adalah C ya, karena 49/135 ini lebih kecil daripada 0,37. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah akar dari 324 ditambah akar dari 529 dikurang dengan minus 6 dikuadratkan. Oke. Apakah kita mau cari yang gini? Akar dari 324. Kemudian ini dulu di titik 2 ya di belakangnya, titik. Jadi 1 kali 1 gitu. Tapi nggak usah cari gitu. Nah, gini. Cara nyari Cara nyari perakaran supaya gampang. Nah, ini ada 324 nih. 324 itu adalah interval dari perakaran 100 ya sampai 400 ya kan? 100 ini adalah 10 nih sampai 20. Kita cari nih mana yang akhiran 4. Yang akhiran 4 itu cuma dengan angka yang sama ya. Dan angka yang sama itu adalah 2 kali 2
sama dengan 4 sama 8 kali 8 sama dengan 64. Nah, kita lihat nih 3, 2, 4, 2, ini kan berarti nih di sini 12 ya. Kemudian ini 8, ini adalah 18. Nah, angkanya itu adalah 3, 2, 4. Jadi, karena angka yang mungkin hanya angka 12 dan 18, 12 itu nggak mungkin. Karena terlalu dekat dengan 100 gitu. Terlalu dekat nih 12 dengan 100, jadi nggak mungkin. Kalau yang 18 itu sangat mungkin karena 18 ini sangat dekat dengan 20, di mana 20 kalau dipangkatkan itu adalah 400 gitu. Jadi akar dari 324 adalah 18 gitu. Oke, kita coba ya satu lagi. Akar dari 529. Nggak usah ngitung akar dari 529. Nah, akar dari 529 ini dekat dengan akar dari angka 400, di mana ini adalah 20 kuadrat dengan ini intervalnya 10 ya, 30 kuadrat. Jadi 600 ya, 900. Oke. Intervalnya harus selalu 10 ya, sebagaimana ini yang atas 10 dengan 20, yang bawah juga dengan 20 dengan 30 gitu. 30 ini 900. Oke. Kemudian angka berapa aja nih yang akhirannya 9? Angka yang akhirannya 9 itu adalah angka 3 ya, 3 kali 3 9 dengan 7. 7 kali 7 49. Oke, 3 ada di sini. 7 ada di sini. Nah, 7 ada di sini ya. Nah, ini ya. Ini 529. Oke. Akar dari 529 ini lebih dekat yang mana nih? 23 atau 27? Oke. Ini 400. 400 dengan 500 itu dekat ya. Sedangkan kalau 500 dengan 900 itu jauh banget. Jadi nggak mungkin akarnya adalah hasilnya adalah 27. Kalau 27 karena ini dibagi 2 antara 400 dengan 900, ini adalah kisaran berapa sih? 600-an ya? 100. Pasti di sini hasilnya ini sudah 600 ke atas gitu. Kalau 27 itu pasti sudah 600 ke atas. Jadi kalau masih di bawah 600 itu pasti masih yang sebelah sinian, bukan 27, pasti 23 nih. Jadi ini adalah 23. Oke. 18 ditambah 23 dikurang dengan, ini ada, saya ganti warna deh. Tinggal 7 menit lagi ya teman-teman. Kalau nggak cukup nanti bersambung ya di part 2 ya. Karena batas waktunya cuma 30 menit teman-teman. Oke. Minus 6 kuadrat. Oke, jangan bingung kalau ada operasi seperti ini. Kalau ada minus 6 dikuadratkan, berarti ini beda dengan minus dalam kurung 6 dikuadratkan. Kalau ada yang seperti ini, berarti ini sama dengan minus dalam kurung 6 dikali 6. Gitu ya. Kalau seperti ini, berarti dalam kurung minus 6 dikali minus 6. Beda ya. Oke, minus 6 kali minus 6 sama dengan 36. Aduh, mepet banget saya nulis. Kemudian minus dalam kurung 6 dikali 6. Minus dalam kurung 36. Berarti minus 36 gitu. Jadi beda hasilnya antara minus 6 dikuadratkan dengan minus 6 kuadrat. Gitu. Sedangkan yang ini adalah minus 6 dikuadratkan. Berarti, nah karena minus, saya tulis minus di sini, itu adalah minus dari lambang ini. Nah ini ya. Bukan dari lambang ini, tapi lambang yang ini. Minus, minus berapa tadi? 36. Jadi 18 ditambah 23 dikurang 36. Itu hasilnya adalah berapa? Iya, 5. Jawabannya adalah E. Selanjutnya adalah 3 kuadrat dikali 3 kuadrat dikali 3 pangkat 0 dikali 3 pangkat min 1 dikali 3 pangkat min 2. Ya, jangan lupa kalau ada perkalian atau pembagian dengan angka yang sama
dan itu adalah operasi perpangkatan, maka kalau perkalian itu adalah dijumlahin, kalau dikali itu sama dengan dijumlah, kalau dibagi itu sama dengan dikurang. Tapi ingat dengan angka yang sama, karena ini tiganya sama semua, kita coret aja semua tiganya biar nggak bingung. Itu sama dengan ya 3 ya, di pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2 dikali berarti ini ditambah dengan 2 karena perkalian, berarti ditambah dengan 2. Dikali 3 pangkat 0 berarti ditambah 0, kemudian dikali 3 pangkat min 1 dikurang 1, kemudian dikali 3 pangkat min 2 dikurang 2. Berapa nih? Sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 0 dikurang 1 dikurang 2. Berapa? Ya, 3 pangkat 1. 3 pangkat 0. 3 pangkat 1 ya. Sama dengan 3. Ya, jawabannya enggak ada. Jawabannya enggak ada. Jawabannya 3 ya. Ya. Karena 3 pangkat 1 sama dengan 3. Nah, kalau misalnya nih jawabannya adalah 3 pangkat 0. Hasilnya berapa 3 pangkat 0? Ada yang tahu teman-teman? Boleh dijawab di kolom komentar nih, 3 pangkat 0 nih berapa? Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tapi kayak waktunya mepet banget nih untuk soal berikutnya. Mau lanjut atau part berikutnya ya? Masih ada waktu 3 menit. Oke deh. Kita selesai dulu pertemuannya. Kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa untuk teman-teman bisa cek di bagian playlist ya untuk melihat video-video yang lainnya. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.